Setelah kita buat animasi teks tadi itu, sekarang kita buat animasi shape-nya. Animasi kotak seperti yang saya kasih contoh di dalam. Misalnya kalau shape semakin panjang berarti peningkatan angka persen juga semakin meningkat. Start dari 5% sampai 100%. Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Setelah kita buat animasi dari itu animasi teks, kita tambahkan layer baru dengan mengklik new layer. Kita tambahkan layer baru di bagian timeline. Di bagian timeline kita tambahkan layer baru. Setelah itu sudah. Jadi di sini saya buat ada 3 layer. Layer kedua tadi itu ini untuk tulisan senggol dong dari di dalam. Layer ketiganya kita membuat sebuah animasi objek, animasi shape, animasi kotak loading biasa. Setelah kita menambahkan layer baru, kita tambahkan objek kotaknya. Ada di situ berwarna segi 4 rectangle tool. Rectangle tool, klik 1 kali. Sudah. Setelah pilih rectangle tool, lalu kita kembali kepada stake. Di stake, tekan tahan kiri mouse, lalu tarik ini anak panah yang tamban. Lalu kasih panjang. Sudah. Kemudian selanjutnya kita klik tool selection. Selection tool kembali. Selection tool. Lalu di bagian timeline, misalnya di frame yang ke-30. Misalnya untuk animasi loading ini, animasi awal, kita cukup menggunakan waktu atau memakai waktunya cukup 30 detik dari 30 frame. Jadi di layer yang ketiga, klik kanan, lalu pilih insert keyframe. Sudah. Apa tulisannya di situ, Cang? Pilihan yang kotak-kotak segi 4. Hah? Besar sedikit. Baca bahasa Inggris terus apa? Remind me later. Ada tulis. Oke. Coba perhatikan ke dalam. Di sana setelah kita tambah insert keyframe, setelah kita pilih insert keyframe tadi, otomatis tulisannya yang bersamaan di frame 1 hilang. Itu karena apa? Karena di posisi ini dia hanya menampilkan teks di frame yang pertama. Sementara untuk animasi loading shape-nya kita tambahkan di frame yang ke-30 tadi. Supaya jalan animasinya lama. Dan untuk menampilkan teks dari kedua layar ini, layar 1 tadi, kita buat yang sama juga seperti yang di layar 3. Jadi di frame yang ke-30 klik kanan lagi, lalu pilih insert keyframe untuk menampilkan tulisan. Sudah muncul. Sudah kan? Sudah muncul. Sudah. Sudah atau belum? Perhatikan baik-baik. Yang pertama tadi itu kan setelah kita insert keyframe di layer yang ketiga, layer untuk buat animasi ini, untuk menambahkan objek kotak persegi 4 panjang, kita pilih insert keyframe tadi yang ke-30. Sementara yang di bawahnya mentok di frame satu yang warna hitam tanda titik. Untuk menampilkan teksnya supaya bersamaan dengan, supaya tampil terus pada saat loadingnya semakin panjang, kotaknya semakin panjang, tulisan ini tidak hilang. Itu maksudnya.
Untuk menampilkan tulisannya supaya panjang, kita buat yang sama juga di frame yang terakhir. Begitu maksudnya. Harus sejajar sehingga tidak ada kesannya begini, tiba-tiba loadingnya dan tiba-tiba teksnya di atas hilang. Supaya menampilkan teks secara bersamaan dengan animasi loading, kita harus pilih insert keyframe, di mana frame itu yang terakhir ditampilkan. Sudah? Sudah selesai? Hah? Ada pertanyaan? Ulang. Oke, kita kembali tadi. Saya sudah kontrol Z bakal semua. Di ini, setelah kita tambahkan layar baru tadi itu untuk menambahkan sebuah kotak ini, rectangle tool ini yang persegi 4 panjang, balok. Kita buatkan layar sendiri dia untuk menampung sebuah komponen ini, objek ini sudah kotak. Supaya pada saat kita membuat sebuah animasi untuk kotak ini tidak terjadi kebingungan. Sehingga di dalamnya perlu kita buat beberapa layar, beberapa panel khusus. Jadi setelah kita tambahkan objek kotak, di sini dia menampilkan sebuah dari seluruh objek ini cuma di frame 1. Supaya seakan-akan kotak ini berjalan, dia semakin panjang. Kita misalnya kita buatnya cukup 30 detik saja yang dia tampilkan, supaya cepat. Loadingnya jangan terlalu lama. Di layar yang ketiga, layarnya untuk ini tadi. Layar yang ketiga, misalnya kita maunya loading itu cuma 30 detik. 30 detik di frame yang ke-30, klik kanan. Lalu pilih insert keyframe. Sudah. Kemudian secara otomatis yang kita insert keyframe di frame yang terakhir ke-30, otomatis layar yang kedua 1 dan 2 ini hilang kosong. Itu karena apa penyebabnya? Karena di frame 1 teks ini hanya ditampilkan di frame yang 1, sementara mentok di timeline-nya sudah ke-30. Di bawah sini elemen di bawah sini masih kosong. Caranya untuk menampilkan teks secara bersamaan dengan animasi ini, kita buat yang sama juga di frame yang terakhir. Kita pilih insert keyframe juga di layar 1. Supaya seakan-akan teksnya tidak hilang pada saat menjalankan sebuah animasi shape loadingnya. Sudah, kita pilih insert keyframe yang ke-30 di layar 1. Sudah. Kemudian selanjutnya, bagaimana membuat animasi seperti tadi? Seakan-akan kotak ini, balok ini, dia semakin panjang jalannya. Perhatikan baik, nanti saya suruh jelaskan, coba jelaskan ulang, buat lembar kerja baru di sini. Sambil jelas. Seakan-akan balok ini tidak langsung panjang dia, tapi dia berjalan, bergerak dari kiri ke kanan, semakin panjang. Begitu pula dengan angkanya nanti. Nanti kita tambahkan angka. Khususnya yang pertama dulu kita buat ini, jadinya tidak ini. Ini balok ini. Itu tujuan dari sebuah animasi. Kemudian selanjutnya, cara membuat animasi ini, animasi loading, supaya seakan-akan dia berjalan. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita kembali ke layar 3, layar untuk ini. Sudah? Layar yang ketiga di frame yang 30 tadi. Kita pilih yang ini, Free Transform Tool. Tujuannya untuk apa itu? Tool Free Transform. Hah? Free Transform Tool. Hah? Fungsinya untuk apa? Untuk mengubah bentuk objek dengan pola seleksi bebas. Kata free-nya kita sudah tahu, bebas. Sudah lupa. Hampir 1 bulan tidak ada KBM, boyar semua materi. Anggaplah itu angin berlalu, anggaplah itu sebagai air dari pegunungan ke laut. Sudah.
Setelah kita pilih free transform tool untuk mengubah bentuk objek ini dengan pola yang kita inginkan, dengan pola seleksi bebas, selanjutnya di tengah di frame yang ke-15 pas 30 bagi dan pas-pas di tengah di frame yang ke-15, klik satu kali di frame yang ke-15 tuh. Sudah? Klik satu kali di frame yang ke-15 pas-pas di tengah. Kemudian selanjutnya tanda bulatan titik yang kecil ini paling tengah, tekan tahan kiri mouse, tekan tahan kiri mouse. Pada saat di pas-pas di bulatan titik kecil paling tengah, tekan tahan kiri mouse, lalu tarik di depan, bawa ke depan dia, pindah ke depan, di tengah juga, di kotak segi 4 paling tengah. Sudah? Sudah? Kemudian kembali ke belakang. Di paling ujung bagian kanan ada kotak segi 4 berwarna hitam paling tengah, tekan tahan kiri mouse di situ. Kalau sudah bentuk dalam tanda panah ya, kiri kanan, tekan tahan kiri mouse di bagian tengah, lalu tarik kasih pendek. Sudah. Setelah itu kembali lagi ke frame yang ke-15. Di layar 3 tadi itu untuk animasi loadingnya, klik kanan, lalu pilih create shape twin. Klik kanan, pilih create shape twin, lalu Ctrl Enter untuk coba menjalankan sebuah animasi. Hasilnya seperti itu. Dia seakan-akan berjalan semakin panjang. Create shape twin. Setelah itu coba kasih jalan sudah, Ctrl Enter. Ctrl Enter. Jalan. Hasilnya seperti ini.
Sudah selesai buat animasi kotak. Sudah. Sekarang tugasnya kalian ketik di board, ketiknya di board, ketik proses apa untuk menginstal aplikasi Adobe Flash sampai pada pembuatan animasi teks dan ini. Save. Ketik di board, bukan tulis tangan. Oke, sekarang nanti di print. Jadi hasil proyek akhirnya sebelum ujian akhir semester, semua yang kita ketik di print lalu ditandatangani itu dikumpulkan sebagai laporan praktek. Daripada kita buat aplikasinya, dengan setiap praktek kita tulisnya, ketik tadi hasil yang kita kerjakan di ini itu dianggap sebagai laporan praktek. Mulai dari install,